Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama Arlinta Riani Dwi Putri dari kelas manajemen 22A dengan NPM 2241141. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang wawancara. Interview candidates. Interview adalah prosedur yang dirancang untuk memperoleh informasi dari seseorang melalui tanggapan lisan untuk pertanyaan lisan. Pengusaha menggunakan beberapa wawancara di tempat kerja seperti wawancara penilaian kerja dan wawancara pengunduran diri. Di dalam presentasi ini kita fokus untuk wawancara. Wawancara seleksi adalah prosedur seleksi yang dirancang untuk memprediksi kinerja pekerjaan di masa depan berdasarkan tanggapan lisan pelamar terhadap pertanyaan lisan. Struktur versus unstructured interview. Pertama, sebagian besar wawancara bervariasi dalam tingkat di mana pewawancara menyusun atau menstandarisasi proses wawancara. Anda hampir pasti melihat bahwa beberapa wawancara lebih terstruktur atau metodis daripada yang lain. Dalam unstructured of non-directive interview, manager tidak mengatur format, sedangkan dalam structure of directive interview, perusahaan membuat daftar pertanyaan dan bahkan dapat membuat daftar dan menilai jawaban yang mungkin sesuai. Kedua, wawancara terstruktur umumnya lebih unggul. Dalam wawancara terstruktur, semua pewawancara umumnya menyatakan semua pelamar pertanyaan yang sama. Sebagian karena ini, wawancara ini cenderung lebih dapat diandalkan dan valid. Wawancara terstruktur juga dapat membantu pewawancara yang kurang berbakat melakukan wawancara yang lebih baik. Standarisasi wawancara juga meningkatkan konsistensi antar kandidat, meningkatkan keterkaitan pekerjaan, mengurangi subjektivitas secara keseluruhan, dan dengan demikian potensi bias dan dapat atau meningkatkan kemampuan untuk menahan tantangan hukum. 3. Berdasarkan aspek EEOC atau Equal Employment Opportunity Commission yang diciptakan oleh Undang-Undang Hak Sipil tahun 1964, tujuan dari EEOC adalah untuk menghilangkan diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, asal negara, cacat, atau usia dalam pekerjaan, mempromosikan pemecatan, upah, pengajian, pelatihan, magang, dan sewa, ketentuan dan kondisi pekerjaan. Interview content, what type of question to ask. Kami juga dapat mengklasifikasikan wawancara berdasarkan konten atau jenis pertanyaan yang Anda ajukan. Mungkin sebagian besar pewawancara cenderung mengajukan pertanyaan relatif tidak terfokus. Ini mungkin termasuk apa kekuatan dan kelemahan utama Anda, dan apa yang ingin Anda lakukan 5 tahun dari sekarang. Secara umum, pertanyaan seperti ini tidak memberikan banyak wawasan tentang bagaimana pelamar akan melakukan pekerjaan. Di tempat kerja, pertanyaan situasional, pertanyaan tentang perilaku, dan pertanyaan yang terkait dengan pekerjaan adalah yang paling penting. Selanjutnya, how should the administer the interview? Perusahaan juga mengelola wawancara dengan berbagai cara, satu-satu atau dengan wawancara panel secara berurutan atau sekaligus, dan terkomunikasi atau secara pribadi. Sebagian besar wawancara seleksi adalah satu-satu dan berurutan. Dalam wawancara 1-1, 2 orang bertemu sendiri dan 1 wawancara yang lain dengan mencari jawaban lisan berurutan, atau seri. Wawancara, beberapa orang mewawancari pelamar secara berurutan satu-satu dan kemudian membuat keputusan perekrutan mereka. Kedua, sebuah wawancara panel, juga dikenal sebagai wawancara dewan, adalah wawancara yang dilakukan oleh tim wawancara, biasanya 2 atau 3, yang bersama-sama mewawancarai masing-masing kandidat dan menggabungkan penilaian mereka ke dalam skor panel akhir. 3. Wawancara pemilihan terkomputerasi adalah wawancara di mana bahasa lisan dan
atau jawaban terkomputer kandidat pekerjaan diberikan untuk menanggapi pertanyaan dan atau situasi lisan, visual, atau tertulis yang berkomputerisasi. 3 ways to make the interview successful, yaitu menggunakan wawancara situasional yang terstruktur, hati-hati memilih sifat untuk menilai, hati-hati dalam kesalahan wawancara. The errors that undermine an interview unsuccessfulness. First impression not snap judgment. Interview are the more influenced by unfavorable than favorable information about the candidate. 2. Their impression are much more likely to change from favorable to unfavorable than unfavorable to favorable. Not clarifying what the job requires. Gambaran pekerjaan, jenis kandidat yang cocok, candidate order or contrast error and pressure to hear. Candidate order, contrast error, kesalahan yang kontras pada penilaian pewawancara untuk kandidat menjadi terlihat lebih baik, buruk daripada yang sebenarnya. Pressure to hear, jumlah kuota yang harus direkrut. Non-verbal behavior and impression management is impression management. Effect to personal characteristic, attitude, gender, and race. Employment discrimination tester. Interview behavior. Perilaku pewawancara mempengaruhi kinerja dan penilaian yang diwawancara. Pekerja ini membutuhkan banyak tekanan. Ada dapat melakukannya, bukan? Beberapa pewawancara berdominasi percakapan sehingga kandidat tidak menjawab pertanyaan. Pewawancara tidak profesional atau tidak kompeten, tidak dapat merumuskan pertanyaan yang layak. An interview unsuccessful undermine. First is impression snap judgment. Second, not clarifying what the job involves and request. Third, candidate order error and pressure to hear. Fourth, non-verbal behavior and impression management. 5. The effect of interview personal characteristic. 6. The interview inadvertent behavior. How to design and conduct an effective interview. Design a structured situational interview. Analyze time job. Rate the job main duties. Create interview question. Create benchmark answer. And the last, appoint the interview panel and conduct interview. Conduct an effective interview. Step 1. Make sure you know the job. Step 2. Structure the interview. Step 3. Get organized. Step 4. Establish rapport. Step 5. Ask questions. Step 6. Take brief under unobtrusive note during the interview. Step 7. Close the interview. And the last step 8. Review the interview. Talent Management Profile and Employee Interview. Talent Manager adalah manajer bakat yang mengelola sumber daya manusia suatu perusahaan untuk proses pencarian yang berorientasi dan integritas, untuk merekrut dan memilih, pengembangan dan memberi kompensasi kepada karyawan. Contohnya itu mengembangkan dan memperkuat karyawan baru pada proses pertama kali masuk perusahaan. Kedua, memelihara dan mengembangkan pegawai yang sudah ada di perusahaan. Dan ketiga, menarik sebanyak mungkin pegawai yang memiliki kompetensi, komitmen, dan karakter bekerja pada perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada salah kata. See you the next video. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.